Baik, kita mulai Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang masih terus mengikuti kegiatan ngobrol fikih muamalah. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan ngobrol fikih muamalah sesi khusus. Ya, pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat beserta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan ini tanpa suatu halangan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ngobrol fikih muamalah ini, marilah kita membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para hadirin, kegiatan ngobrol fikih muamalah ini adalah sesi khusus kedua, di mana pada malam hari ini temanya adalah riba, mengenai pengertian, jenis, sejarah, dan permasalahannya, di mana akan disampaikan secara langsung oleh Ustadz Sulaiman SAG, MPDI. Beliau merupakan penyelenggara syariah kantor Kemenak Kabupaten Bangkalan, dan beliau juga sebagai pengawas syariah BMT Makin Amin. Baik, langsung saja supaya tidak terlalu malam. Kepada Ustadz Sulaiman, waktu dan tempat saya persilakan. Waktu penyampaian materi 1 jam Ustadz, kemudian sesi tanya jawabnya 15 menit. Kepada para peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Baik Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Ustadz. Suaranya nggak bisa saya dengar, Mas Sudi. Suara saya bisa didengar ya? Oke, bisa didengar Ustadz. Apa suara saya bisa didengar? Suaranya Mas Sudi hilang ini. Maaf, sekali Apa lagi ya, kita mulai ya. apa suara saya bisa didengar? Ya. Kalau saya bisa dengar. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, peserta ngopi ngobrol fikih muamalah yang diselenggarakan oleh BMT Makin Amin dan juga oleh teman-teman Erase, yang semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita pada kesempatan malam ini sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan di tengah pandemi yang belum reda ini. Dan kita bisa menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam acara yang berfaedah, yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, berupa ngobrol fikih muamalah kali ini. Mudah-mudahan kedatangan kita secara maya di tempat ini, di acara ini, terhitung sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya, nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman.
Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, saya mendapatkan amanah pada malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol soal riba. Riba, pengertian, jenis, sejarah, dan permasalahan. Namun sebelumnya, seperti yang kita singgung di awal tadi, bahwa kita hendaknya menghiasi hidup kita ini dengan syukur. Dan syukur itu yang paling penting adalah syukur atas hidayah. Hidayah keimanan, hidayah keislaman yang ada di dada kita masing-masing. Sungguh ini adalah nikmat yang sangat mahal, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan keislaman ini kita menjadi paham betapa Islam ini mengatur segalanya. Betapa Islam ini mencakup semuanya. Bahkan kalau boleh dikiaskan dengan lingkaran itu. Islam ini adalah lingkaran besar yang di dalamnya segala hal ada di situ. Ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Bahkan ada politik di situ. Ada panduan-panduan, ada pedoman-pedoman, ada kaidah-kaidah yang Islam berikan kepada kita semua dalam semua lini kehidupan, tanpa terkecuali dalam ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, maka yang namanya Islam sebetulnya bukan hanya ketika kita sedang bersujud pada Allah SWT, bukan hanya ketika kita sedang membaca Quran, sedang umroh atau haji, tapi Islam itu dalam semua gerak-gerik kehidupan kita. Bahkan lebih dalam lagi dalam kita berpikir dan merasakan sesuatu. Sehingga kemudian Islam itu menjadi way of life. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, maka ketika kita berekonomi, juga hendaknya kita Islam dalam ekonomi. Dan bagaimana kita berekonomi, ya itu adalah wujud keislaman kita juga. Kita beribadah ketika kita melakukan transaksi-transaksi. Tentu saja kalau transaksi itu diizinkan oleh agama, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pihak satu-satunya yang berhak untuk mengatur halal haram. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, maka penting sekali kalau kita ngobrol malam ini, ngobrol tentang riba, di mana ini menjadi penyakit ekonomi sejak dulu. Sehingga judulnya ini riba, pengertian, jenis, sejarah, dan permasalahannya. Bukan berarti kemudian para peserta ini belum paham tentang riba, tidak. Tapi kita kembali mengingat-ingat, sharing kembali. Dan kemudian kita menyamakan langkah bersama ke depan agar supaya ekonomi kita ini ekonomi yang bersih dari riba. Amin. Baik, lanjut. Lanjut Mas Sugi. Kita mulai dari pengertian riba ya. Riba itu ya memang berasal dari bahasa Arab dan nggak ada bahasa Indonesianya. Nggak ada bahasa Indonesianya. Bahkan dalam bahasa Inggris sekalipun ada istilah bunga itu yang disebut dengan interest ya. Nggak pas juga dengan riba. Ada juga usuri kalau nggak salah ya. Itu juga nggak pas dengan riba. Kalau di bahasa Madura ada istilah mabudu pese gitu ya. Yang nggak pas juga itu. Jadi riba itu memang dari bahasa Arab yang mungkin belum ada terjemahan yang pas. Tapi secara etimologis riba itu berarti azyadah, tambahan,
an-numu berkembang, al-ulu membesar, atau al-irtifa meningkat, semakin meninggi. Baik, lanjut. Nah, kemudian secara istilah sekarang, secara istilah, riba ini sudah banyak dijelaskan oleh para ulama. Misal yang kita kutip di sini ada Abu Zahra. Riba itu setiap tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu. Ada Abdurrahman Al-Jazir. Riba itu tambahan atas jumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu. Ada Abu Ja'far At-Tabari, penulis kitab tafsir At-Tabari. Riba itu artinya melipat gandakan harta yang ditetapkan kepada pihak yang berhutang, baik secara kontan, halan, atau dengan jalan menetapkan tambahan kepada pihak yang berhutang sebab tempo pengembalian. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan, ini ulama modern, nama sepuh yang sampai sekarang alhamdulillah masih hidup, semoga Allah Ta'ala tetap memberikan kesehatan dan panjang usia kepada beliau. Usianya sudah 90 lebih. Beliau menyatakan setiap penambahan pada pokok pinjaman dikarenakan adanya penangguhan waktu pembayaran yang ditetapkan sebelumnya. Intinya dari semuanya itu bahwa riba itu adalah setiap tambahan yang batil, yang tidak sah, yang ilhal. Ilhal menurut Allah SWT tentunya atas pinjaman atau jual beli. Lanjut. Nah, makanya kemudian riba ini memiliki banyak jenis. Tapi secara garis besar ada 2 jenis riba di bidang jual beli dan ada 2 jenis riba di bidang hutang piutang. Karena memang inilah 2 transaksi yang sangat tua ya dalam kehidupan manusia. Jual beli dan hutang piutang. Kalau punya barang untuk ditukarkan, itu namanya kemudian jual beli, al-bai'. Kemudian kalau tidak ada, kemudian hutang. Nah, itu. Maka di bidang jual beli ada 2. Yang pertama riba fadl, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Nah, ini nanti ada penjelasannya di belakang juga. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sama-sama beras, tapi takarannya beda. Ya. Sama-sama emas, tapi kadarnya beda. Gitu ya. Nah, ini termasuk riba. Kemudian yang kedua, dalam jual beli ada riba nasiah. Riba nasiah itu penangguhan atas penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang diperlukan dengan jenis barang ribawi lain. Jadi ini dalam hal jual beli. Lanjut. Kemudian di bidang hutang piutang ada riba qard. Mengambil manfaat atau kelebihan dengan jumlah tertentu yang disyaratkan kepada orang yang mengajukan pinjaman atau hutang. Jadi tanpa jatuh tempo sekalipun, itu sejak awal sudah diberi syarat bahwa kalau kamu mau hutang, nanti mau hutangnya sehari, seminggu, sebulan, ya, itu bayarnya harus ya lebih dari yang hutang tadi. Kemudian ada riba jahiliyah. Riba yang memberikan ketentuan berupa penambahan pengembalian lebih besar dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan karena terlambat membayar. Jadi kalau nggak terlambat, enggak, gitu. Nggak ada pengembalian lebih besar, nggak ada tambahan. Tapi kalau terlambat, nah baru kena. Nah ini yang hutang piutang. Lanjut. Nah sekarang kita ke sejarah riba. Usia riba ini sangat tua, sangat tua. Ya belum ada yang bisa memastikan ahli ekonomi, ahli riba. Saya nggak tahu memang apakah ada ahli riba, dokter riba yang memang membahas tentang riba. Kita nggak tahu kapan ini
mulai ada riba itu kapan? Namun, jauh sebelum adanya syariat Islam hadir, riba ini sudah banyak menjajah kehidupan ekonomi manusia. Saudara sekalian yang saya muliakan, lanjut. Nah, sampai di masa Yunani kuno, ya, itu Aristoteles, mudah-mudahan benar saya cara mengucapkannya ya, Aristoteles atau Aristoteles ya. Itu padahal kalau nggak salah antara 3 atau 4 abad sebelum Masehi. Bayangkan. Itu sudah ada riba zaman itu. Aristoteles menyatakan bunga uang itu tidaklah adil. Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur. Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajat. Itu perkataan beliau. Lanjut. Nah, pada masa Romawi juga demikian. Di zaman Romawi itu pihak kerajaan itu sudah mengeluarkan peraturan, mengeluarkan undang-undang yang menerapkan tentang bagaimana riba ini tidak begitu mencekik masyarakat peminjam. Masa Romawi pun sudah ada. Lanjut. Next. Ya. Bagaimana dalam pandangan agama Yahudi? Kalau bagi kita ya, kebanteran Mas sampai ke jahiliyah. Yahudi dulu ya. Di masa Yahudi, dalam pandangan agama Yahudi ya sampai sekarang ya, orang Yahudi itu dalam perjanjian lama, mereka kita bilangnya Taurat ya, mereka bilangnya Mazmur. Nah, kalau orang Barat bilangnya the Old Testament, perjanjian lama. Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22. Itu ada kalimat, bila kamu menghutangi seorang di antara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang. Jangan kamu minta keuntungan padanya untuk pemilik uang. Gitu ya. Ada larangan riba. Cuma sayangnya, ya, larangan itu kalau sesama Yahudi. Kalau kepada orang luar Yahudi, nah boleh. Itu dalam pandangan Yahudi begitu. Sampai sekarang, makanya kemudian bank itu, riwayat bank dengan bunganya itu, kalau kita pelajari sejarahnya, itu yang mengadakan dulu adalah orang-orang Yahudi. Bank itu. Jadi riwayatnya katanya ada bangku-bangku orang untuk antri itu utang. Nah, dari bangku itu kemudian lalu terbit istilah bank. Baik, lanjut. Nah, riba di masa jahiliyah itu sudah ada juga. Apalagi kita tahu orang Yahudi itu juga banyak menjajah kehidupan ekonomi orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah. Dan orang-orang Madinah itu interaksinya juga dengan orang-orang Makkah, di mana Nabi Muhammad SAW lahir di sana. Nah, ada keterangan seorang ulama tabi'in yang bernama Zaid bin Aslam. Ya, di zaman jahiliyah itu sudah ada yang namanya riba itu. Kalau jatuh tempo gitu, kalau jatuh tempo baru memberikan kelebihan. Kalau nggak jatuh tempo enggak. Lanjut. Nah, riba sekarang di masa modern ya. Luar biasa ini. Kehidupan semakin modern, riba juga menjadi modern juga. Ada bunga atas utang,
ada bunga atas tabungan, gitu ya. Pegadaian, tapi kita tidak bicarakan pegadaian syariah yang di sini. Pegadaian konvensional. Kartu kredit, kita bisa belanja sampai limit sekian juta, ya. 25 juta. Bisa kita hanya pakai kartu itu saja. Tapi kalau misalnya jatuh tempo, nah baru bayar kelebihan. Investasi juga demikian. Investasi saham sama itu. Dengan bunga yang entah untung entah rugi tetap ada. Nah, itu adalah riba di zaman modern. Kredit rumah, kredit barang, gitu ya. Ada kelebihan-kelebihan. Ada tambahan-tambahan. Bahkan juga ada yang namanya tukar tambah juga ya. Nah, tukar tambah. Hati-hati nih dengan tukar tambah ya. Tukar tambah itu juga bentuk ribawi. Barang sama tapi kemudian berbeda. Ada langsung ditukar tambah gitu. Termasuk kalau menjelang lebaran, uang 100.000 tukar dengan uang 90.000. Ya, sama itu riba. Makanya kalau saya butuh uang seperti itu ya saya ajak ngomong itu orang. Pak, ini tetap 90.000 tukar dengan 90.000 ya. Saya bilang gitu. Yang 10.000-nya ini saya ongkos untuk sampean, jasa sampai. Jadi saya akadkan begitu. Lanjut. Adalah tidak samanya sesuatu yang seharusnya dengan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Ada jurang antara dasolen dan dasaid. Nih bahasanya anak kuliah ini ya. Dasolen sesuatu yang seharusnya. Dasaid sesuatu yang sebenarnya sedang terjadi. Ini ada jurang. Nah ini masalah. Sesuatu yang seharusnya terjadi mestinya nggak boleh ada riba. Tapi yang terjadi ternyata sangat mahal. Al-Quran sudah haram riba. Sunnah haram. Ijma ulama juga haram. Riba sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Baik kehidupan dunia, terlebih lagi akhirat. Tapi, sudah faktanya seperti itu. Praktek ribawi tetap berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Bahkan negara, bayangkan. Bahkan negara. Dari kelas RT sampai dunia internasional. Ini luar biasa. Bahkan ceritanya ya. Negara kita ini sedang bingung membayar bunga pinjamannya. Bayangkan, bunga pinjamannya itu sudah triliunan. Baik, kita lanjut. Next ya. Riba dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran riba ini disebut 8 kali. Dalam 4 surah yang berbeda. Saya nggak tahu hikmahnya apa ini. Kenapa kok 8 kali? Hikmahnya apa ya? Wallahu a'lam. Yang jelas pasti ada hikmah. Fi kulli syai'in hikmatun, kata orang Arab begitu. Di dalam setiap sesuatu pasti ada hikmah. Jadi kalau disebut 8 kali ini pastinya ada hikmahnya, tapi kita nggak tahu. 8 kali itu yang mana saja? Yang pertama ayat ke-39 dalam surah. Yang kedua ayat 161 surah An-Nisa. Yang ketiga ayat 130 surah Al-Imran. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah 275, 276, dan 278.
Next. Lanjut. Nah, ini surah Rum. Ayat yang ke-39. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum min ribal yarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul muflihun. Dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahala. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi riba itu kelihatannya menambah, tapi justru di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak menambah, bahkan semakin mengurangi. Tidak ada keberkahan. Saudara sekalian rahimakumullah, lanjut ya pada surah An-Nisa ayat 161. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akhdhihim riba wa qadnuhu anhu wa akhdhihim amwalan nas bil batil wa atadna lil kafirin minhum adzaban alima. Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Ini cerita tentang orang Yahudi. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir dan antara mereka itu siksa yang. Jadi saudara-saudara sekalian, riba ini dalam ayat ini diancam dengan siksa yang berat. Lanjut. Surah Ali Imran ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Di sini tentang orang yang tidak mau makan riba, mereka adalah orang yang bertakwa. Atau seperti ini, ketakwaan itu bisa dilihat pada seseorang apakah dia mau makan riba atau tidak. Next. Sorry. Nah, ya. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, ini juga dijadikan dalil oleh kawan-kawan yang makan riba ini nanti dibangkitkan oleh Allah SWT seperti orang yang kerasukan terhuyung-huyung. Padahal ya,
Allah wa harrama riba. Padahal Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, sampai akhir ayat. Panjang. Kalau nggak cukup waktu. Jadi intinya seperti itu. Dan terakhir di sini Allah SWT menyatakan wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalid. Orang yang kembali mengambil riba, ya, padahal sudah tahu larangannya, tetap mengambil riba, mereka penghuni api neraka, penghuni neraka, mereka kekal di dalam. Allah ya Allah. Lanjut, next. Sekarang Al-Baqarah ayat 276. Kalau tadi di ayat berapa itu tadi? La yarbu indallah, tidak bertambah di sisi Allah. Di sini justru Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Jadi pemakan riba itu dihubungkan di sini dengan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Saudara sekalian, rahimakumullah, jadi luar biasa. Tadi dihubungkan dengan ketakwaan, kemudian ada api neraka, kemudian dihubungkan dengan orang kafir, orang yang berbuat dosa. Kafar, asim, ini kalau dalam bahasa Arab, ini syigat mubalaghah. Sangat ini, sangat kafir, sangat dosa, sangat berbuat dosa. Next. Al-Baqarah ayat 279. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi dihubungkan dengan keimanan. Kalau benar-benar beriman, tinggalkan itu sisa riba. Subhanallah. Baik, lanjut. Nah, bagaimana riba dalam hadis-hadis Nabi? Nah, kita bersyukur ya jadi umat Islam. Jadi dalam Islam itu luar biasa. Firman Allah sendiri dalam Al-Quran. Sabda Nabi sendiri dalam hadis-hadis Nabi. Perkataan para sahabat sendiri. Asar namanya. Perkataan para ulama sendiri dalam kitab-kitab mereka. Ada kitab sejarah, ada kitab tafsir, ada kitab syarah, ada kitab macam-macam fikih dan sebagainya. Jadi tersendiri semua. Luar biasa. Kita bersyukur. Baik saudara sekalian, dalam hadis Nabi, ini yang pertama, ya tidak semua hadis Nabi ya kita sebutkan di sini, beberapa saja. Rasulullah SAW bersabda, ma dhahara fi qaumir riba wa zina illa hallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla. Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan perzinahan, melainkan mereka telah menghalalkan bagi mereka mendapatkan siksa Allah azza wa jalla. Nampak itu artinya tidak tersembunyi lagi. Sudah jelas-jelas itu disebut gitu. Bunganya sekian. Ya. Itu berarti sudah nampak ya. Sudah zahir. Tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Perzinahan juga begitu. Misalnya sudah disebut tarifnya berapa gitu. Allah alhamdulillah.
Saudara sekalian, rahimakumullah. Kalau sudah seperti itu, maka sabda Rasulullah SAW, ahallu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla. Mereka sudah menghalalkan bagi mereka sendiri siksanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi, kalau ada perzinahan yang terselubung, nah itu kita masih perlu bersyukur ya. Bersyukur bukan berarti alhamdulillah ada perzinahan terselubung, bukan. Maksudnya nggak nampak. Nah, kalau sudah ditampakkan itu, aduh, itu sudah luar biasa. Lanjut ya, next. Kemudian yang terlibat dalam riba dilaknat Rasulullah SAW. Dari Jabir berkata, nah ini namanya asar ya, perkataan sahabat. Tapi meskipun perkataan sahabat karena dinukilkan dari Rasulullah SAW, maka kemudian ini menjadi hadis Nabi juga. La'ana Rasulullah SAW akilat riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulis saksi-saksi, wa qala hum sawa, mereka itu sama. Saudara sekalian, rahimakumullah. Jadi yang bekerja sama dalam sebuah keburukan, sebuah kejelekan, ya itu juga seperti orang yang melakukan. Ada sebuah ungkapan di kalangan pesantren itu. Ungkapannya gimana? Man a'ana fi maksiatin fahuwa maksiat. Barang siapa yang menolong sebuah maksiat, maka itu juga adalah maksiat gitu. Ibaratnya orang mencuri, kita nggak ikut mencuri tapi ngasih jalan. Itu tuh kalau mau dicuri, misalnya itu ya. Maka kita termasuk. Baik, lanjut. Riba termasuk dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan riba ini sebagai salah satu dari as-sab'ul mubiqat. Ya. 7 hal yang membinasakan. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, wasihru, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Apa yang dimaksud dengan hak itu? Ya, ketika peperangan misalnya, peperangan antara orang kafir dan orang muslim. Dulu sampai sekarang ya ada juga di tempat-tempat tertentu ya, tapi tidak di Indonesia. Nanti menjelang akhir zaman juga ada. Apalagi wa'aklur riba, makan riba. Kemudian apa lagi? Wa'aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Apa lagi? Wa tawalli yaumaz zahf, lari dari peperangan. Apa lagi? Wa qadful muhsanat, menuduh seorang wanita mukmin yang baik-baik. Menuduh apa? Menuduh berbuat zina. Ya, memang banyak ya hadis-hadis tentang dosa-dosa besar itu. Kadang urutannya nggak sama. Kita nggak perlu bingung dengan itu. Makanya kemudian ada kitab yang judulnya Al-Kabair. Itu isinya tentang dosa-dosa besar.
riba juga ada. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, lanjut. Pelaku riba pasti merugi. Rasulullah bersabda, mahadub aksara minar riba ila kana akibatu amrihi ila killat. Tidaklah seseorang memperbanyak riba melainkan akhir perkaranya akan merugi. Jadi kelihatannya saja untung itu. Menghutangkan 1 juta balik 1.100.000. Kayaknya untung. Tapi justru sebetulnya rugi. Sabda Nabi Muhammad SAW. Keberkahannya dicabut oleh Allah SWT. Hatinya akan kering dari kebahagiaan. Lanjut. Kurang satu lagi ini kelewatannya. Nah, adab pemakan riba. Nah, saya cerita aja nih. Nabi pernah bermimpi. Nah, mimpinya Nabi itu termasuk dari wahyu. Termasuk wahyu. Beda dengan mimpi kita ya. Mimpi kita pun kalau misalnya kita adalah orang yang benar, nggak pernah bohong gitu ya. Kemungkinan itu juga adalah mimpi yang benar. Makanya kata Nabi, orang yang paling benar bicaranya adalah yang paling benar mimpinya. Nah, mimpi Nabi itu wahyu. Nabi pernah bermimpi ada didatangi oleh 2 orang, lalu dibawa keluar menuju tanah suci, kemudian sampai ke sebuah sungai yang airnya dari darah. Ada orang yang berdiri di tengah sungai, dan ada orang lagi yang berdiri di tepinya memegang batu. Yang di tengah sungai itu hendak keluar dari sungai. Dia berenang ke pinggir gitu ya. Sampai di pinggir, dilempar dengan batu ke arah mulutnya. Sehingga kembali lagi ke tengah. Terus begitu. Sampai kemudian Rasulullah bertanya kepada 2 orang, apa maksudnya itu? Maka orang yang dalam mimpi itu berkata, orang yang kamu lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba. Jadi azabnya nanti di akhirat ya begitu. Allah naudzubillah. Lanjut. Riba lebih buruk dari zina. Rasulullah bersabda, dirhamun riba yaquluhu rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min sittatin wa salasina zaniyatan. 1 dirham hasil riba yang dimakan seseorang, sementara ia mengetahuinya itu lebih buruk dari 30 kali berzina. Tapi jangan salah paham ya terhadap hadis ini ya. Jangan lalu kemudian, oh kalau begitu lebih baik. Enggak, bukan begitu ya. Ini bukan cuma salah paham, gagal paham. Maksudnya ini betapa beratnya dosa riba. Next. Pendapat para ulama tentang riba sepakat semua ya, bahwa riba itu haram dan termasuk dosa besar. Riba itu termasuk min kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Imam Al-Mawardi menyatakan riba itu diharamkan dalam semua syariat nabi-nabi. Karena kita harus memahami bahwa nabi-nabi itu semua adalah agamanya Islam. Islam. Nggak ada yang bukan Islam. Semuanya Islam. Makanya Allah SWT berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ya hanya Islam. Agamanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semuanya adalah Islam. Makanya ada Islam dalam artian sempit,
ada Islam dalam artian luas. Kalau dalam artian sempit, ya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini, sampai ada. Islam dalam artian luas, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah itu syariat-syariatnya semua, kata Imam Al-Mawardi, semuanya riba itu haram. Ibnu Taimiyah berkata, riba itu hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Lanjut. Nah, riba itu nggak langsung diharamkan ya. Di zaman Nabi itu nggak langsung haram. Jadi mirip-mirip ceritanya khamr. Khamr juga begitu. Nah, bagaimana riba ini diharamkan? Ada 4 tahap pengharaman. Next. Tahap pertama. Dalam surah Ar-Rum itu, la yarbu indallah itu tadi. Bahwa penjahat riba yang seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarrub kepada Allah SWT. Jadi itu nggak nolong itu. Kalau nolong, ya tanpa tambahan. Makanya Islam ini hutang piutang itu dalam rangka saling menolong. Kalau ambil bati, ya, ambil manfaat, maka itu adalah riba. Sampai ada sebuah hadis, meskipun hadis ini dhaif. Kullu qardin jarra manfaatin fa huwa riba. Setiap hutang yang kemudian ada mengambil manfaat itu adalah riba. Bukan hanya uang, manfaat itu. Misal ada orang mau hutang ke kita, lalu kita bilang, boleh saya beri hutang, tapi tolong saya pijetin dulu, misalnya gitu ya. Maka itu pijetnya itu riba. Pijetnya itu riba. Boleh, tapi barang saya tolong diantarkan dulu ke sana, nanti kita kasih hutang. Itu juga riba juga. Baik, lanjut. Ini tahap pertama bahwa itu bukan mendekat kepada Allah Ta'ala. Itu bukan perbuatan baik. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Jadi masih bercerita tentang orang Yahudi. Allah akan mengadab mereka dengan azab yang keras. Surah Nisa ayat 160, 161. Lanjut. Yang kedua, yang ketiga, riba diharamkan tapi dengan tambahan ad'afan mudha'afah. Ali Imran ayat 130. Ad'afan mudha'afah. Kalau berlipat ganda haram. Tapi kalau sedikit-sedikit enggak. Ini tahap ketiga. Ya, tahap ketiga. Baru kemudian lanjut next. Tahap yang keempat yang terakhir. Ini turun pada tahun ke-9 Hijriah. Ya. Pokoknya semua riba, mau sedikit mau banyak, jenis apapun itu sudah tidak diperkenankan lagi. Haram. Haram mutlak. Makanya kalau ada orang yang menyatakan, oh bunga itu yang nggak boleh itu yang berlipat ganda. Kalau yang sedikit nggak apa-apa. Itu masih tahap ketiga, sudah selesai. Ini tahap keempat. Tahap keempat. Next, lanjut. Nah, ini ada beberapa pembenar ya, alasan pembenar yang dipakai oleh orang yang masih pakai riba itu. Alasan pembenar yang kita rangkum dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kawan-kawan bisa menambahkan ini mungkin ya. Apa alasan pembenarnya? Dalam keadaan darurat bunga halal hukum. Nah, orang kalau udah kepepet, meskipun berbunga ya diambil, gitu ya.
Itu alasan pembenar yang pertama. Yang kedua, hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang. Kalau bunga yang wajar, tidak menzalimi, nggak apa-apa. Itu alasan pembenar yang kedua. Nanti ada sanggahannya. Yang ketiga, bank sebagai lembaga tidak masuk kategori mukallaf. Tidak masuk kategori mukallaf. Ini kurang L-nya ya, saya ketik tadi. Mukallaf artinya orang yang dibebani hukum dalam agama. Dengan demikian tidak terkena khitab atau sasaran pembicaraan ayat-ayat dan hadis riba. Ini alat pembenar yang ketiga. Yang keempat, bunga itu merupakan imbalan karena menahan diri untuk kepentingan orang lain. Apa maksudnya? Orang yang meminjamkan itu untung, katanya ini yang keempat. Uangnya nggak dipakai sendiri, diberikan ke orang, tolong orang. Itu kan orang baik. Itu yang keempat. Yang kelima, bunga itu adalah biaya sewa atas penggunaan uang tersebut. Ya ada sewanya yang dibawa 1 bulan. Masa nggak ada sewanya? Lihat. Yang kelima ini. Yang keenam, bunga atas pinjaman produktif adalah hal yang lain. Ya kalau untuk makan, untuk beli, uang ini untuk usaha. Nah, usaha masa nggak ada bunganya? Ya gimana? Ya. Yang keenam. Yang ketujuh, bunga layak diterapkan untuk menghadapi inflasi. Harga uang itu sekarang nilai, bukan harga ya. Nilai uang sekarang 1 juta itu beda dengan nilai uang 1 juta 1 bulan ke depan. Makanya kalau hutang lalu 1 bulan ke depan ditambahi, nah itu wajar. Yang ketujuh. Next. Nah, bantahnya gimana? Tadi yang pertama disebut dalam keadaan darurat. Ya. Bunga halal hukum. Darurat itu dalam agama kita sesuatu yang terkait dengan kematian. Ya. Kalau nggak pinjem mati itu. Nah, itu baru darurat. Ya. Padahal kalau dalam agama kita ini orang harus bekerja gitu ya. Nggak ada pekerjaan, udah, maka terakhir dia boleh berhutang dengan jaminan. Ya. Hutang dengan jaminan. Kalau nggak bisa, ya berhutang saja tanpa jaminan. Ya. Terakhir, boleh minta. Boleh minta. Makanya sampai dikatakan mengemis itu adalah pekerjaan yang terakhir. Jadi yang terjadi gimana? Banyak orang mengambil bunga itu bukan darurat. Ya. Untuk beli mobil, beli rumah, beli pakaian. Pakaiannya ada, nggak darurat. Yang kedua, tadi dikatakan alasan pembenarnya hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang. Nah, bantahnya ayat yang terakhir tentang larangan riba, berisi larangan tentang semua jenis. Ini kok ada nyanyian ini. Yang ketiga, bank bukan mukallaf. Jawabannya, bank memang bukan mukallaf. Tapi yang menjalankan bank adalah para mukallaf. Orang-orang semua di situ, bukan robot ya. Yang keempat, bunga bukan kebaikan, tapi itu adalah kezaliman. Kalau mau menghutangi ya udah, jangan diambil baki lah ya. Yang keenam, yang katanya bunga itu atas biaya sewa. Nah, kita sampaikan uang itu bukan komoditas yang sah untuk disewakan. Yang keenam, bunga atas pinjaman produktif adalah hal layak. Padahal bantahnya ini, pinjaman produktif itu tidak selalu menguntungkan. Ada yang rugi. Bagaimana coba kalau rugi? Masa rugi masih diambil bunga? Tega benar itu ya. Yang ketujuh, bunga layak diterapkan untuk menghadapi inflasi. Bantahnya gimana? Inflasi memang kadang terjadi, tapi kadang tidak juga. Di Arab Saudi, ya, yang saya tahu ini, nggak tahu ya kondisi terbaru. Di Arab Saudi itu mulai dulu sampai sekarang
yang namanya bensin itu 1 rial 1 liter. 1 rial 1 liter. Sampai sekarang. Cuma memang karena di Indonesia ini apa ya? Kayaknya nggak ada ceritanya barang turun atau tetap. Sehingga orang kadang suka heran kalau barang itu harganya tetap. Loh kok tetap ya? Padahal sudah lama. Padahal itu bisa saja terjadi di mana-mana. Makanya kita sampaikan, inflasi itu kadang terjadi, kadang tidak. Seandainya terjadi sekalipun, nggak bisa dipastikan kapan terjadinya, besarnya berapa. Gitu. Nah, ini bantahan. Baik, lanjut. Yang terakhir ya. Nah, cara supaya kita terhindar dari riba. Tips, 5 tips ya. Ini boleh nambah lah. Saudara-saudara sekalian boleh nambah ini. Ini tips saja sederhana dari kami. Silakan ditambah kalau kurang, tapi jangan dikurangi. Yang pertama, kenali bahaya riba. Bahaya benar riba. Sampai tadi disebut ya, lebih jahat, lebih buruk, lebih besar dosanya ketimbang 36 kali berzina. Jadi bukan hal kecil, bukan hal remeh. Yang kedua, kenali macam transaksi yang halal. Makanya di BMT Makin Amin ini ada murabahah, ada mudharabah gitu ya. Kadang ada yang tanya juga, loh, kok bahasanya masih pakai Arab gitu. Murabahah, mudharabah. Ya karena memang sulit untuk dicarikan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Satu. Yang kedua, itu untuk supaya kita lebih akrab juga ya dengan istilah itu. Karena banyak juga, bahkan terlalu banyak ya di Indonesia ini istilah-istilah Arab, tapi sudah biasa, sudah familiar dengan kita ya tidak masalah akhirnya. Bahkan MPR, itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu kan bahasa Arab semua itu, Majelis, Musyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Diwan, itu juga bahasa Arab ya. Baik. Jadi kenali macam transaksi yang halal. Seperti apa? Yang ketiga, bertransaksi dengan transaksi yang halal dan dengan pihak yang peduli pada syariat. Jadi dia paham riba gitu ya. Paham riba. Yang keempat, biasakan hidup saling berbagi dan saling membantu. Jangan sedikit-sedikit minta badi gitu, utang, cari manfaat, cari untung, enggak. Yang kelima, yang terakhir, terapkan hidup syukur dan qanaah. Kadang kita ini kenapa kok selalu ingin hutang gitu? Karena kita lihat, aduh teman sudah beli mobil, saya belum, hutang ah. Teman sudah punya rumah, saya masih ngontrak, hutang ah gitu ya. Sehingga kemudian nggak bersyukur, nggak melihat ke bawah. Belum punya sepeda motor, padahal ada sepeda ontel ya. Udah, kalau memang kita nggak mampu ya udah, kita jalani apa ada, disyukuri, qanaah, menerima apa yang ada, menikmati apa yang ada. Saudara sekalian yang saya muliakan, terakhir ya, next masih ada. Nah, sudah, thank you. Dan pas waktunya 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, ini masih ada waktu sedikit. Silakan. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ustadz Sulaiman. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Langsung saja, ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Oh, masih satu. Oh ya, ada beberapa. Masih satu ini pertanyaannya dari Kevin, Ustadz. Info di udara berkata bahwa sistem mohon maaf, Ustadz, Info di udara berkata bahwa sistem yang mana semisal si A merekrut si B
Lalu si A mendapat keuntungan dari si B karena si B mengambil barang. Kenapa bisa mendapat keuntungan? Karena mereka berkata bahwa produk mereka tidak menggunakan biaya iklan dan lain-lain. Sehingga setiap kali si B membawa produk, si A mendapatkan keuntungan. Apalagi kalau si B bisa merekrut orang lain lagi, si A masih tetap mendapatkan keuntungan dari orang tersebut. Nah, info di udara beropini bahwa keuntungan yang didapat oleh si A itu tidak barokah karena berpandangan bahwa yang susah payah si B dan orang lain. Tapi si A mendapat beberapa persen dari jerih payah mereka. Apakah opini info di udara ini benar, Ustadz? Bisa langsung dijawab, Ustadz. Terima kasih. Ya, Info di udara. itu MLM maksudnya ya. Saya kira demikian, Ustadz. Iya, multi level marketing ya. Marketing itu bahasa Maduranya marketing ya. Guyon yang ini, guyon. Baik, MUI itu sudah membahas ya tentang MLM ini. Bahkan kalau kita perhatikan ada fatwa MUI nomor 75 tahun 2000. Itu tentang MLM supaya menjadi halal itu seperti apa? Ada syarat-syarat. Nah, sekarang zaman Google ya, silahkan googling di Yahoo gitu atau googling di Google ya. Fatwa nomor 75 tahun 2009. Nah, itu tentang MLM itu supaya halal itu ada syarat-syarat yang diberikan oleh MUI. Nah, itu bisa kita pelajari. Contoh nih. Atau begini. Ya. MLM yang dimaksud itu punya sertifikat halal enggak dari MUI? Gitu aja. Itu lebih simpel ya. Karena MLM yang beroperasi di Indonesia, kalau memang peduli pada status kehalalan dengan segala sistem operasinya itu, mereka akan mengajukan sertifikat halal ke MUI. Nah, dari situ nanti kemudian MUI memberikan sertifikat halal sistem operasinya itu, bukan barangnya. Jadi ada sertifikat halal untuk barangnya, ada sertifikat halal untuk sistem operasinya. Nah, ini saya bacakan ya. Ada 13 atau dibaca sendiri aja lah ya. Waktu kita nggak cukup. Ada 13 syarat yang disebut oleh MUI dalam Fatwa nomor 75 tahun 2009 itu tentang MLM itu supaya halal seperti apa. Mungkin itu ya, Mas Sugi. Mungkin ada yang lain dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya yaitu dari Faisal Andi, Ustadz. Bagaimana hukumnya borong mangga atau pisang yang masih di pohon, Ustadz? Gitu. Oh iya. Jadi begini ya, kita dilarang melakukan jual beli yang tidak jelas. Ibaratnya itu beli kucing dalam karung. Jadi itu jual beli yang terlarang. Termasuk juga sesuatu yang tidak jelas yang lain. Jadi mestinya ada semacam kalkulasi objektif ya. Mangga itu jumlahnya berapa gitu ya, secara fisik seperti apa gitu. Nah, itu baru bisa dilakukan. Karena kalau begitu nanti ada kecenderungan istilahnya itu gharar. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas. Bisa yang penjualnya yang rugi atau bisa pembelinya itu yang rugi. Jadi hendaknya harus jelas itu barang. Insya Allah ini sudah dibahas ya oleh Ustadz Khairul ketika membahas tentang unsur-unsur jual beli, ya. Rukun jual beli, arkanul buyu, ya. Jadi ada pembeli, ada penjual, ada barang. Nah, syarat-syarat barangnya itu seperti apa? Insya Allah sudah dibahas.
Dan insya Allah ada di YouTube ya. Nah itu bisa diputar ulang. Jadi mungkin seperti itu. Silahkan lanjut yang lain. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya yaitu, sebentar. Ini dari Ibu Anissa. Assalamualaikum Ustadz, saya mau menanyakan tentang lelang proyek. Misal proyek perbaikan bangunan kantor. Nah, di dalamnya itu ada transaksi fee. Jadi kalau si A sukses mengegolkan sebuah kontraktor agar dipilih sebagai perusahaan yang akan menjalani proyek tersebut, maka si A akan mendapatkan fee sekian persen dari nilai proyek pemerintah tersebut. Nah, bagaimana hukum fee tersebut, Ustadz? Afan, Ustadz. Ya, baik. Pertama tentang lelang ya. Lelang itu sendiri dibolehkan ya. Dalam fikih jual beli itu dibolehkan. Intinya dibolehkan. Jadi ada barang kemudian ditawarkan dengan interval harga dari sekian sampai sekian atau dibuka dengan harga sekian, siapa yang berani dan seterusnya. Seperti itu lelang ya. Dan itu dibolehkan seperti itu. Boleh. Kemudian tentang fee itu, kalau misalnya fee itu sudah disebut secara resmi. Resmi itu sebetulnya istilah Arab juga ya, resmiyun. Resmiyun itu tertulis artinya. Makanya ada Al-Qur'an itu Rosem Usmani gitu ya. Rosem itu ya tulisan. Jadi tertulis secara resmi harus memberikan fee kepada siapa. Maka siapa ini harus jelas. Kalau dalam fikih itu ada namanya makelar. Sebetulnya dalam fikih nggak disebut makelar itu ya, namanya samsaroh. Samsaroh. Jadi jasa makelar itu diizinkan ya. Jasa makelar itu diizinkan yang menghubungkan antara pihak pertama dan pihak kedua. Ini makelar itu juga diizinkan dalam syariat. Kalau memang dia berfungsi sebagai makelar, kemudian ada fee yang harus dia terima, gitu ya, maka itu sah. Tapi kalau kemudian ada permainan-permainan yang lain, yang tersembunyi, gitu ya, yang ada kemungkinan penyimpangan-penyimpangan, nah itu tentu saja tidak diizinkan dalam syariat, gitu ya. Baik, terima kasih. Lanjut mungkin yang lain. Baik, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya dari Mas Aris Prasetyo. Apakah menggunakan fasilitas bank seperti transfer dan simpan itu juga riba, Ustadz? Oh ya. Baik. Menggunakan jasa bank ya. Kita tidak memakai bunganya, tapi hanya menggunakan jasa banknya saja. Maka menggunakan jasa seperti itu karena kita tidak memakai barang ribanya, maka tidak apa-apa ya. Karena transfer itu kan kita bayar jasanya saja, dan jasa itu sudah diketahui oleh kedua belah pihak berapa jasanya. Misalnya 6.500 gitu ya. Kita sudah tahu itu. Dan kita sudah sepakat dengan jasa transfer itu. Maka yang demikian dibolehkan. Sepanjang tidak ada unsur-unsur riba dan hal-hal yang dilarang dalam syariat. Silahkan. Ya. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Mas Surya Pratama, Banyak juga Ustadz. ya. Insya Allah ini Ya, pertanyaan silakan. terakhir, Ustadz. Assalamualaikum, Oh ya, Ustadz. terakhir. Mas ya, maksudnya. Mau nanya, tapi ngapunten gih kalau melenceng dari tema. Ada berbagai platform untuk iklan. Salah satunya platform TikTok, Ustadz. Nah, TikTok ini suatu alat platform mayoriti banyak buka-buka aurat. Tapi gak semua ada tentang tutorial juga. Cuman niatan kita ngenalin produk kita aja, Ustadz. Gimana ya, Tats, kalau produk halal kita iklan dengan platform TikTok tersebut? Begitu, Ya, Ustadz. Oke. baik. Jadi begini ya, teknologi itu tergantung kita yang memakainya. Teknologi itu adalah pisau yang bermata dua. Kalau digunakan untuk hal-hal yang berbau maksiat, maka menjadi maksiat. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal ibadah, maka itu juga menjadi ibadah. Sama seperti pisau ya. Pisau itu bisa kita gunakan untuk memotong ayam, kita goreng, kita makan.
atau bisa digunakan untuk bunuh orang, gitu ya. Nah, sepanjang kita gunakan untuk hal-hal yang baik, maka produk teknologi termasuk aplikasi itu juga menjadi hal yang baik. Tergantung kita yang memakai. Mungkin itu ya. Jadi aplikasi teknologi alat sekalipun, maka itu nilainya masih netral. Ya, tergantung kita yang menggunakannya. Digunakan dalam kebaikan, maka itu menjadi baik. Digunakan dalam keburukan, maka itu menjadi buruk. Saya kira ini, Mas Juki ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya dan juga jawaban dari berbagai pertanyaan tadi. Karena sesi tanya jawab sudah berakhir, maka telah berakhirlah kegiatan ngobrol fikih muamalah kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Bagi para peserta yang masih barangkali ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan nanti di grup Ngobrol Fikih Muamalah atau melalui Instagram BMT Makin Amin. Insya Allah akan kami jawab. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti kegiatan Ngobrol Fikih Muamalah berikutnya. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, kami memohon untuk Ustadz memimpin doa Ustadz untuk Baik. kita semua. Baik, mari kita tutup acara kita ini dengan doa. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita menjadi orang-orang istiqomah di jalan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua, keluarga kita semua, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bagi yang belum berjodoh, mudah-mudahan ketemu dengan jodoh yang terbaik. Amin. Jadikan kita semua, anak-anak turun kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleh. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua kesehatan, panjang usia dalam taat kepada Allah Ta'ala, rezeki yang halal, yang banyak, yang luas, yang barokah. Dan semoga Allah Ta'ala hindarkan dari kita, jaga kita, pelihara kita dari segala malapetaka, bala, musibah, fitnah, wabah, termasuk virus corona 19. Dan semoga Allah Ta'ala panggil kita nantinya dalam keadaan husnul khotimah bi barakatil Fatihah. Jangan lagi nanam ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma yassir lana umurana wa umur dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib lana du'ana bi asraril Fatihah. Ya Allah. Baik, demikianlah kegiatan ngobrol Saya fikih. pamitan dulu ya, saya pamitan dulu. Oke, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Terima kasih banyak Kalau atas ada materinya. baik dan lebihnya dari Allah Ta'ala, kalau ada kurang dan salahnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kegiatan ngobrol fikih muamalah. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang telah hadir. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan ngobrol fikih muamalah minggu depan bersama Ustadz Hoirul, insya Allah. Saya